Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur, daun pandan di waduk peluit. Yang jawab salam semoga panjang umur, sehat badan, banyak duit. Amin Allahumma amin. Karena di zaman sekarang kalau nggak banyak duit hidupnya pahit. Betul Bu? Karena semuanya tergantung. Suami dibutuhkan sama istri karena gara-gara. Kalau boleh pertimbangan, suami ibu pulang setiap hari tapi ngasihnya cepet, pulang cepet, pulang cepet. Dengerin dulu. Setiap hari cepet tapi setiap hari pulang. Tapi suami ibu kerja seminggu sekali pulangnya, tapi sekali ngasih 10 juta seminggu. Pertanyaannya, mending pulang setiap hari apa seminggu sekali? Setiap hari seminggu sekali. Seminggu sekali. Kenapa seminggu sekali? Karena bawa banyak. Sebenarnya suami itu tidak begitu dibutuhkan, yang dibutuhkan duit. Kayaknya suami modal los, yang penting bisa meninggalin. Nah Pak, bukan kata saya itu. Maka daun salam, daun nanas. Yang jawab salam mudah-mudahan hutangnya pada lunas. Ras banget kayaknya Bib, pada punya hutang nih Bib. Puyeng kepala saya udah 2 hari. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biidhari sayyidil bashar wa qaddara wiladatahu bisyahri syarifil azhar wa subhana man arsalahu kafatan linnasi fabasyara wa anzar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil ghizar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Walidzalika qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil
alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, bil khusus yang hadir pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, bil khusus yang saya hormati Al Habib Mustafa bin Hasan Al Idrus yang sejak dari tadi sudah hadir di sini. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, dibarokahkan hidupnya sehingga mengajak kita barokah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua RW 012 Bapak Didi yang dengan sambutannya tadi padat singkat, namun kayaknya ada rasa kecewa dari sekian penghuni rumah susun yang kurang lebih 100 kakak, hadir cuma segini doang. Mungkin mereka belum tahu apa fungsinya, apa hikmahnya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah nanti kalau nggak saya lupa, saya jelaskan fungsi dan pikirannya memperingati, menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap sesepuh, bini sepuh, para asatidz, para hujaj, ibu ustazah, pembina TK apa tadi Pak RW? At-Taubah. At-Taubah ya. Biasanya kecil, tarbiyah gitu, At-Taubah. Ini At-Taubah. Mudah-mudahan anaknya bisa membawa orang tuanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tuanya kayaknya belum pada taubat nih. Maulidan di bawah, dari atas nggak mau turun. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam mari kita tursanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang di depan ini, adik-adik kecil yang di depan ini, tolong serius ke sini. Nanti ada pertanyaan, ada hadiah dari Pak RW nanti. Nah, kalau yang bisa jawab nanti dapat hadiah dari Pak RW. Siap Pak RW? Nah, makanya simak ceramah Ustadz. Nanti di tengah ceramah ada pertanyaan yang bisa menjawab, yang benar jawabannya nanti ada dapat hadiah. Siap? Serius? Jangan bercanda ya. Adik-adik perempuan jangan bercanda ya. Baik, kita mulai. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya malam ini bukan lagi malam Rabiul Awal, Pak. Rabiul Awal sudah jauh kelewat. Padahal Nabi Muhammad SAW dilahirkan tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul. Sekarang sudah Jumadil Awal, sudah jauh kelewat. Tapi karena kecintaan kita, kecintaan umat Islam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, memperingati maulidnya tidak dibatasi dengan adanya bulan, tidak dibatasi dengan adanya minggu, bahkan habis bulan ini juga bulan depan saya masih ada acara memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan tahun-tahun yang lalu nyambung ke Rajaban, Rajaban nyambung ke Ramadan. Malam ini Isra Mi'raj, besoknya Tarawih, nggak apa-apa. Biar orang-orang yang mengatakan maulid bid'ah, biar orang-orang yang mengatakan Rajaban bid'ah semakin pusing melihat kita Rajaban melulu, semakin puyeng melihat kita maulidan melulu.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tolong sampaikan kepada saudara-saudari kita yang nggak mau turun. Sayang banget malam ini pada tidak turun. Kenapa? Wa qalal imayumu yafi'i man hayya'a ta'aman. Siapa orang yang menyediakan makanan. Pada malam ini makanan banyak. Di depan Habib, di depan Habibana nggak habis-habis nih. Di depan saya belum dimakan. Segenap panitia berbahagia menyediakan semua ini li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan oleh tim qasidah tadi, Maulid Nabi. Dari jam berapa sampai jam berapa wallahu alam, saya nggak tahu. Karena saya kesini sudah naik. Wa ahla makanan, dan menyediakan tempat. Pak RW sudah jauh-jauh hari memberitahukan kepada masyarakat tempat kosongkan malam ini, karena malam ini akan ada diperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menyalakan lampu dinyalakan semua sehingga di bawah ini terang benderang. Dan bahkan kalau bisa, wala bisa sauban jadidan, memakai baju yang bagru, memakai baju yang bagus, wa ta'attara, dan juga memakai wangi-wangian. Maka ketika marhaban tadi kita mahalul qiyam, wangi-wangian, minyak wangi dikelilingin. Itu salah satu cara. Untuk apa? Nanti hasyarallahu yaumal qiyamati ma'as sabiqin, orang-orang yang kumpul di tempat ini malam ini nanti di hari kiamat digiring oleh Allah Subhanahu wa taala serta golongan sabiqin, golongan yang pertama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersama siapa golongan yang pertama? Ma'al anbiya wal mursalin, beserta para nabi dan para rusul-rusul Allah. Kita akan dimasukkan ke dalam surga melalui golongan kloter yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka beruntung sekali pada malam ini segenap panitia kita perlu ucapkan terima kasih yang telah mengadakan acara malam ini, karena dengan sebab acara malam ini kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita masuk surga bersama panitia semuanya, amin. Bapak-bapak akan masuk surga bersama istri-istrinya, amin. Ibu-ibu akan masuk surga bersama suaminya, amin. Boleh jujur ibu, mau ibu masuk surga bersama suami ibu yang sekarang? Mau masuk surga bersama keluarga ibu yang sekarang? Mau? Bapak jujur jawab, mau bapak masuk surga bersama istri bapak yang sekarang? Diam. Ada apa ini? Pengalaman saya sekian kalinya bertanya begitu, Bu. Ketika ibu-ibu ditanya mau masuk surga bersama suami, mau masuk surga bersama keluarga, mau. Begitu bapak-bapak ditanya mau masuk surga bersama istri bapak yang sekarang, diam. Ada apa semua ini? Bahkan di satu tempat habis ceramah saya duduk lagi, itu bapak-bapak nanya sama saya dengan malu-malu, Ustaz, emang kita masuk surga nanti di akhirat bersama istri kita yang sekarang? Saya bilang iya. Emang kenapa Pak? Berarti di surga juga ruwet lagi gua. Kenapa? Memang di dunia aja saya udah ruwet banget Ustaz, berarti di surga nanti ruwet. Kenapa bisa ruwet lagi? Mungkin kata-kata ibu yang tadi, yang segalanya pakai nah. Maka mulai malam ini ibu taubat dah.
Jangan semuanya pakai duit. Apa artinya duit kalau suami ibu sakit? Betul? Duit itu nomor kesekian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pahala orang yang memperingati maulid, orang yang hadir dalam peringatan maulid akan dimasukkan dalam kloter pertama oleh Allah, masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Pak RW tadi sudah ngomong lagi sama saya, minta nomor WA saya. Nanti akan ada acara maulid di lokasi yang lain di dalam kekuasaan beliau. Kenapa? Biarin aja Pak RW. Orang-orang yang ngomong bid'ah biar pusing palanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa mereka mengatakan peringatan maulid itu bid'ah? Kita ngaji ya Pak ya. Ngaji dulu ya. Bu ngaji Pak. Kita ngaji dulu. Kenapa mereka mengatakan peringatan maulid itu bid'ah? Dasar hadisnya cuman satu. Hadis yang satu ini dijadikan modal oleh mereka untuk membid'ahkan maulid, untuk membid'ahkan Isra Mi'raj, untuk membid'ahkan tahlilan, untuk membid'ahkan yasinan dan lain sebagainya. Hadisnya adalah wa iyyakum wal muhdasat. Nabi pernah bersabda begini, hati-hati kalian terhadap yang baru-baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya yang baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Dan sesungguhnya yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kulla dolalatin finnar. Dan sesungguhnya yang sesat itu di neraka. Itu hadisnya. Hadisnya memang benar, tetapi pemahaman mereka yang keliru. Karena dalam hadis tadi ada beberapa kalimat kulla bid'atin, kulla dolalatin, kulla muhdasatin, ada 3 sampai 4 kulla. Mereka tidak memahami bahwa narasi kul di dalam pelajaran agama Islam itu ada 2 narasi. Ada kul jami, ada kul majmu. Arti kul jami adalah makna kul yang menyeluruh tanpa terkecuali. Itu namanya kul jami. Yang kedua ada narasi kul majmu. Makna kul itu hanya berlaku kepada sebagian saja. Kita contohkan, kul jami adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya kullu nafsin, setiap jiwa, dha'iqatul maut, akan mengalami mati. Nah, di sini narasinya memang kulnya kul jami, karena tidak ada yang tidak mati. Semua kita akan, raja-raja, orang kaya, presiden, gubernur, Pak RW, jangan dulu dah. Habib, jangan dulu. Ustadz, semua kita akan, nanti kulnya kul jami, semua akan mengalami kematian. Tapi ada kalanya kul itu punya narasi kul majmu yang berlaku hanya kepada sebagian. Allah contohkan di dalam surat Kahfi
ayat 79. Di dalam surat Kahfi ayat 79, di mana Allah menceritakan tentang seorang murid dan guru, yaitu Nabi Musa sebagai seorang murid berprotes kepada gurunya Nabi Khidir, karena Nabi Khidir melobangi perahu anak yatim setelah mereka numpang di atas perahu tersebut. Protes Nabi Musa dijawab oleh Nabi Khidir, "Wahai Musa, ammas safinatu, adapun kapal perahu tadi, fakanat limasakina, saya tahu itu punya orang miskin, yakmaluna fil bahri, yang kerja ngojek di lautan, fa'aradtu an aibaha, kenapa saya bolongi perahu itu? Karena tanpa kamu tahu Musa, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla sabinatin ghasba, karena di depan sana ada raja zalim yang merampok kulla sabinatin, semua perahu. Nah, kalimatnya kulla sabinatin, semua perahu. Pertanyaannya, apakah rampok tetap akan merampas perahu yang sudah rusak? Tentu tidak. Apakah perampok akan merampas perahu yang sudah tenggelam? Pasti tidak. Yang akan dirampok oleh perampok itu adalah perahu-perahu yang masih bagus. Maka di dalam kitab tafsir dijelaskan kulla sabinatin sholihatin, perahu-perahu yang masih bagus. Artinya hanya sebagian perahu saja yang dirampok, tidak semua perahu. Kulnya kul majmu'. Maka di dalam hadis tadi kulla bid'atin dolalah, semua bid'ah dolalah itu tidak secara keseluruhan, tapi hanya sebagian bid'ah itu dolalah. Di mana bid'ah yang dolalah? Bid'ah yang dolalah adalah bid'ah yang tidak sejalan dengan ayat suci Al-Quran, dengan hadis Nabi yang lain, baru bid'ah dolalah. Karena kalau disebut semua bid'ah dolalah, mohon maaf bapak-bapak, Nabi Muhammad SAW pernah pakai sarung BHS enggak? Tidak. Berarti yang saya pakai sarung BHS bid'ah dolalah, neraka. Nabi Muhammad rumahnya terbuat dari rumah susun, apa bukan? Berarti penghuni rumah susun bid'ah dolalah, neraka. Nabi Muhammad waktu haji dari Madinah ke Mekah naik pesawat apa naik onta? Naik onta. Berarti jamaah haji Pak RW yang dari sini menunaikan ibadah haji ke Mekah pakai pesawat itu bid'ah, itu dolalah. Maka kalau ada orang rusun mau naik haji ke Mekah ke Madinah, mulai sekarang jangan naik pesawat, naik sapi aja. Kena pesawat itu bid'ah. Nah, ternyata tidak semua bid'ah. Bahkan Nabi Muhammad SAW selama hidupnya tidak pernah melaksanakan tarawih berjamaah. Nabi Muhammad tarawihnya di rumah. Begitu ketahuan sama sahabat mau makmum, Nabi Muhammad berhenti tarawih. Di zaman sekarang tarawih berjamaah apa masing-masing? Berjamaah apa masing-masing? Itu juga bid'ah, karena di zaman Nabi Muhammad nggak pernah tarawih berjamaah. Apakah yang tarawih berjamaah itu dolalah, sesat di neraka? Ya Allah, ngaji dulu, makanya ngaji. Jangan main mau nuding bid'ah aja. Sedikit-sedikit bidah, sedikit-sedikit bidah. Nyebut bid'ah aja nggak bisa. Bicara hukum, Allah. Ngaji dulu. Ngaji balaghah, ngaji mantek, baru tahu hukum. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Peringatan Maulid ini sangat penting kita peringati. Kenapa? Karena supaya kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya anak-anak kita kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai anak-anak kecil, anak-anakku di depan, Nabi kita siapa namanya?
Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Di kota Mekah. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Pak RW banyak hadiah ini nih. Nabi Muhammad ayahnya namanya siapa? Abdullah. Kakeknya siapa? Terima kasih sudah menyebut nama saya. Pamannya siapa? Abu. Istri setianya siapa? Istri setianya ibundanya Aminah mas sayang. Istrinya siapa? Rahatil atyar tasdu bi maulih wa barikun nuri abdu mimani ahmadi. Rahatil atyar tasdu fi layalil maulidi wa barikun nuri abdu mimani ahmadi wa barikun nuri abdu mimani ahmadi mimani ahmadi. Abdullah, Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy. Inilah yang penuh inilah yang penuh yang penuh yang penuh. Alhamdulillah Pak RW, anak-anak kita sudah kenal siapa Nabi kita Muhammad SAW. Ayahnya siapa, ibundanya siapa, kakeknya siapa, paman. Ini pentingnya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Nabi Muhammad SAW adalah sosok Nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi terdahulunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menciptakan nabi, jumlahnya 124.000 nabi. Banyak amat. 124.000 nabi yang diangkat menjadi rasul 313 rasul. Yang wajib kita ketahui namanya 25. Dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, ngapal. Yang menduduki urutan ulul azmi cuman 5. Tapi semuanya kalau Allah memanggil nabi-nabi yang lain, Allah memanggilnya dengan nama telanjangnya. Kenapa? Karena itu bentuk kasih sayang Allah
kepada Nabi Muhammad berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Contohnya, kalau suami manggil istrinya yang disayang itu nggak pernah manggil namanya. Kalau kita manggil tetangga perempuan dipanggil namanya. Hai Markona, hai Saitem, hai Atun. Tapi manggil istrinya tidak pernah manggil namanya. Dipanggilnya apa? Ayang Beb, ayang. Kenapa itu panggilan kasih sayang, tidak pernah manggil namanya? Begitu juga dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat di dalam Al-Qur'an, ketika Allah memanggil Nabi Adam, Allah langsung panggil namanya, ya Adam uskun anta wa zawjuka fil jannah. Panggilannya ya Adam, panggil namanya. Ketika Allah memanggil Nabi Nuh, ya Nuh ihbitu bisalamin minna. Hai Nuh, turunlah dari kapal perahumu sekarang. Begitu juga Allah manggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Semua nabi Allah panggil dengan nama telanjangnya. Tapi Pak RW cari di dalam Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, tidak pernah ditemukan panggilan ya Muhammad, tidak pernah. Jangan bercanda. Tadi ibu ustadzahnya ke depan, mana ustadzahnya ini? Bu, suka baca Quran? Insyaallah. Ada enggak panggilan ya Muhammad dalam Al-Quran? Tidak pernah. Sampai-sampai timbul spekulasi, jangan-jangan Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad. Jawabannya salah. Allah di dalam Al-Quran paling sering memanggil Nabi Muhammad SAW. Saya pilek udah 2 malam, Bu. Puyeng palanya. Kali lagi. Apakah Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad SAW? Jawabannya paling sering Allah memanggil Nabi Muhammad SAW. Cuman ketika Allah memanggil Nabi Muhammad SAW, tidak berani memanggil namanya dengan kata-kata ya Muhammad, tidak. Tapi dengan panggil panggilan kasih sayang, ayang. Ibu pernah dipanggil ayang sama suami? Bu? Belum. Apa panggilan Allah kepada Nabi Muhammad? Ya ayyuhan nabi. Subhanallah. Tidak memanggil namanya, tapi yang dipanggil pangkatnya, wahai nabiku tersayang. Tidak cuma itu, Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan kehormatan, ya ayyuhar rasul. Ketika di dalam Al-Quran ada ya ayyuhan nabi, ketika di dalam Al-Quran ada kalimat ya ayyuhar rasul, itu adalah panggilan Allah spesial untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, spesial, tidak memanggil namanya. Bahkan Allah memanggil manja Nabi Muhammad. Ketika subuh-subuh Nabi Muhammad sedang gencang selimutnya, apa kata Allah?
Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Yang keempat, Allah panggil Nabi Muhammad dengan panggilan manjanya. Ya ayyuhal mudassir. Subhan, begitu mulianya Nabi Muhammad dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah saja masih memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita sebagai umatnya harus memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, banyak hal yang perlu kita contoh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membina keluarga Samaroh, sakinah, mawadah, rahmah. Karena orang lain suka mengatakan samawa, saya tidak setuju dengan kata-kata samawa, Pak. Karena samawa itu tidak sesuai dengan konteks Al-Qur'annya. Karena di dalam Al-Qur'annya itu sakinah, mawadah, rahmah mestinya disingkat menjadi samaro, bukan samawa. Adapun wa itu cuman kata waw atop saja. Aslinya kalimatnya rahmah, sakinah, mawadah, rahmah. Kalau disingkat menjadi samaro. Di antaranya Nabi Muhammad SAW tidak memposisikan istrinya sebagai orang nomor 2 di dalam keluarganya. Berbeda dengan umatnya, kadang-kadang ada yang memposisikan istrinya orang yang kedua dalam keluarganya. Nomor 1 suami, nomor 2 istri. Yang padahal Nabi Muhammad tidak pernah memposisikan istrinya di nomor 2 dalam keluarganya. Kenapa demikian? Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa jaujuka fil jannah. Diamlah kamu wa jaujuka bersama pasanganmu. Kalau di sini ada yang ngaji nahwu, saya tanya, kalimat jaujun itu muzakkar apa muannas? Kalimat jaujun itu muzakkar, sehingga timbul persepsi jangan-jangan Adam ini mencintai laki-laki juga, karena jauh-jauh. Mestinya kalau perempuan, kalau muannas wajau jatuka, mestinya ada taknya wajau jatuka. Tapi Allah yang sendiri yang berfirman, uskun anta wa zaujuka fil jannah. Allah tidak mengatakan istrimu, tapi pasangan hidupmu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan pasangan? Kita punya gerobak, ada rodanya kiri dan kanan. Sepasang roda kiri dan kanan, pertanyaannya, lebih penting roda kanan apa lebih penting roda kiri? Hah? Bu, lebih penting roda gerobak yang kanan apa lebih penting roda gerobak yang kiri? Hah? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang tidak penting. Karena kalau gerobak kanan mulus, gerobak yang kiri kempes, jalannya gerobak lurus apa muter? Nah, mestinya roda kanan dan kiri itu seimbang. Itulah contoh antara suami dan istri, harus disamakan, harus disetarakan. Maka Nabi Muhammad mengatakan khairukum khairukum li ahlikum, ana khairun li ahli.
Yang terbaik di antara kalian adalah kalian yang terbaik untuk istri dan keluarga kalian, karena aku adalah orang yang terbaik untuk istri dan keluargaku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad istrinya lebih daripada 4. Pernah nggak cekcok dalam keluarga? Tidak, karena Nabi Muhammad memposisikan istri sederajat dengan beliau. Bahkan dengan Siti Aisyah kadang-kadang lari subuh Nabi Muhammad mengalas biar Siti Aisyah senang. Nabi Muhammad istrinya lebih daripada 4, tapi tidak pernah cekcok. Beda dengan umatnya, jangankan punya istri lebih 1, punya istri 1 saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka lewat peringatan Maulid ini saya pesankan kepada bapak-bapak, jangan posisikan istri bapak di kaki bapak. Jangan injek-injek hak sang istri, karena istri bukan diciptakan dari tulang kaki. Telur 1. Kayaknya telurnya nggak gede-gede amat deh, biasa-biasa aja. Tapi telur 1 dibagi 2 cukup berangkat sekolah. Ibu-ibu sekarang, anak ibu-ibu mau berangkat sekolah nyarap telur 1 cukup apa enggak? Telur 2 masih dicampur dengan Indomie. Yarfa'ullahul barakata min kasbi. Wasaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Yang kedua, karena kita umat Islam ini jauh dari ulama di akhir zaman ini, maka Allah utus pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, tahun-tahun kemarin bagaimana menteri pajak mengemplang pajak, bagaimana menteri kehutanan merusak hutan, bagaimana menteri kelautan merusak laut, bagaimana menteri hukum merusak hukum. Kenapa? Karena kita jauh dari ulama dan umara. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan untuk selamanya, pada tahun ini di zaman presidennya Pak Prabowo mengangkat menteri keuangan, mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan politikus, saya tidak pernah berpolitik. Saya akan mengatakan jujur, yang menurut saya benar itu benar, yang menurut saya salah itu salah. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo juga bukan cuman mengangkat menteri Purbaya, coba ngangkat menteri hukum yang jelas-jelas gayanya gaya Purbaya, walaupun koboy-koboyan tapi membela masyarakat kecil dan rakyat jelata. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang 3,